Sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu, serta mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tante harapannya tetap semangat. Walaupun kita sekarang harus selalu berada di rumah, tidak boleh kemana-mana, rasanya bosen ya. Tapi ingat, kalau Yesus ada di dalam rumah kita, hati kita akan bersuka cita. Kita angkat pujian ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam
kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita akan penuh dengan sukacita dan dengan damai sejahtera, sehingga kita bisa memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sekarang anak-anak, Tante mau ajak anak-anak, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa buat teman-teman kita yang saat ini sedang menderita, baik itu kesakitan maupun masalah yang lain. Mari anak-anak, siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan. Kita mau minta belas kasihan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pagi ini Tuhan, Engkau lihat kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdiri Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan Tuhan. Bangkitkan sukacita kami Tuhan. Bangkitkan kasih kami kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mengasihi sesama kami. Kami boleh peduli Tuhan terhadap teman-teman kami, terhadap sekeliling kami. Pagi ini kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, menjalani isolasi mandiri. Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu Tuhan menyertai mereka. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran menjaga mereka, memelihara mereka dengan sempurna, sehingga mereka boleh diberi kekuatan, kesabaran, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini Kau mendengar doa kami di dalam nama Yesus. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Saat ini, mari Tuhan, Kau lembutkan hati kami. Dan kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah kalau nggak ada urusan di luar ya. Oke, sekarang kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Masih ingat minggu lalu belajar tentang apa? Dan minggu-minggu sebelumnya belajar tentang apa? Ya, kita dari kemarin belajar tentang buah roh, karakter Kristen, karakter seorang pengikut Yesus. Dan sekarang kita akan belajar karakter terakhir, buah terakhir, yaitu tentang pengendalian diri. Nah, apa itu pengendalian diri? Apakah yang dimaksud dengan pengendalian diri itu maksudnya pada waktu anak-anak bilang tangannya maju, atau kaki silakan jalan di tempat. Ternyata pengendalian diri enggak cuman berkata tangan maju, jalan di tempat, kaki jalan di tempat. Enggak cuman itu ternyata pengendalian diri itu artinya kemampuan kita untuk mengontrol, untuk menguasai, untuk memimpin apa yang hendak kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Dan sebagai seorang Kristen semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kakak mau kasih contoh tentang seorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ayo, apa yang terjadi kalau kita sebagai seorang pengikut Kristus tidak bisa mengendalikan diri? kakak akan bercerita tentang seorang yang tidak bisa mengendalikan diri. Nanti anak-anak semua di rumah bisa baca semua kisahnya dari awal sampai akhir di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tapi kakak akan menjelaskan bagian-bagian pentingnya. Bagaimana sih orang ini tidak bisa mengendalikan dirinya? Oke. Orang kaya yang bodoh. Loh, berarti aku nggak boleh jadi kaya. Tuhan nggak pengen aku jadi kaya. Ternyata enggak. Tuhan memperbolehkan kita untuk menjadi orang sukses, memperbolehkan kita untuk menjadi orang yang kaya. Tetapi Tuhan tidak ingin kita berfokus kepada kekayaan kita, berfokus kepada kesuksesan kita. Tuhan nggak mau itu. Tuhan nggak mau diduakan loh. Jadi tetap mau kita kaya, mau kita sukses, mau kita berhasil, tetap kita fokusnya sama Tuhan. Tapi orang kaya ini enggak, ternyata dia sudah menjadi kaya. Dia sudah punya banyak tanah dan hasilnya sudah berlimpah-limpah. Dikatakan di dalam cerita, dia sudah sampai lumbungnya itu penuh sama hasil tanah. Hasil kebunnya itu penuh, semua lumbungnya itu sampai gak muat. Kemudian dia berpikir, aduh, apa yang aku lakukan ya terhadap lumbungku ini udah penuh, tapi hartaku tuh masih banyak, hasilku tuh masih banyak. Apa yang akan aku lakukan ya? Dia berpikir, oh, lumbungku aku gedein, aku buat lebih luas, aku buat bertingkat. Jadi aku masih bisa nyimpen hasil hartaku, hasil tanahku. Jadi aku punya lumbung lebih luas. Itu pertama
yang dia tidak sadari, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kekayaan yang dipunyai, hasil tanah yang dia punyai, dia simpan sendiri. Dia menjadi seorang yang tamak. Dia tidak mau berbagi dengan orang lain dan hanya menimbun dan tidak pernah puas dengan hasil yang dia dapatkan, kekayaan yang dia punya. Kemudian yang kedua, ternyata masih ada lagi. Dia kemudian berfoya-foya dengan hasil yang dia punya itu. Dia mengatakan, "Aku, hei jiwaku, silahkan kamu makan, kamu tidur, kamu berbahagia atas semua hasilmu, harta kekayaanmu, kamu nikmati sendiri." Dia berkata seperti itu kepada dirinya. Dia menjadi angkuh, dia menjadi egois. Dia melihat bahwa, oh aku ini sudah hebat, jadi ya sudah, kekayaanku itu aku miliki sendiri, aku nikmati sendiri. Dia lupa siapa yang memberi dia kekayaan. Dia lupa siapa yang sudah membuat berhasil segala tanah miliknya dengan hasil yang berlimpah-limpah. Dan ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang melihat keangkuhannya, Tuhan yang melihat dia tidak punya pengendalian diri. Apa yang terjadi? Di ayat 21 Tuhan berkata, "Maka kuambil jiwanya." Orang itu kemudian meninggal. Orang itu mati dan tidak sempat untuk menikmati hartanya. Nah, ada konsekuensi, ada hukuman jika kita tidak bisa mengendalikan diri. Sama seperti anak-anak, coba ingat. Pernahkah anak-anak lihat ada mainan di toko mainan kemudian ingin beli? Padahal di rumah masih ada mainan banyak. Padahal di rumah mainannya itu masih bagus-bagus. Tapi melihat, oh aku mau mainan itu. Dan merengek kepada orang tua, merengek pada mama dan papa, mau dibelikan mainan itu. Harus dibelikan mainan itu. Pernah? Kemudian apa? Apa yang dilakukan? Apa yang diterima? Dibelikan. Kemudian apa? Lanjutannya apa? Mau beli mainan lagi kan? Lihat lagi yang baru, oh mau lagi. Oh, yang baru, ada edisi yang baru nih. Aku belum punya edisi ini. Aku mau beli yang baru lagi. Itu contoh anak-anak kalau tidak bisa mengendalikan diri. Beli sana, lihat yang baru mau beli. Lihat yang baru mau beli. Konsekuensinya apa? Di rumah mainannya menumpuk. Kedua, mainannya nggak semuanya dimainkan. Kemudian yang ketiga, boros. Ya, konsekuensi yang diterima boros. Mungkin aja konsekuensinya ada yang lain. Uang jajannya dipotong. Ayo. Uang jajannya sama mama sama papa dipotong. Atau ada apa? Ada yang lain. Misalnya nggak boleh keluar main. Nggak, kan ada mainan di rumah, nggak usah keluar main. Ada konsekuensi yang harus kita terima kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Atau yang lain nih. Sekarang kan sering di rumah ya. Biasanya rata-rata pada pegang HP. Nah, pada main HP tidak kenal waktu, tidak kenal jam. Jam makan masih main, waktunya tidur siang masih main. Apa konsekuensinya? Mudah lelah. Kemudian apa? Dimarahi mama sama papa karena main terus. Tidak mengerjakan PR, dimarahin ibu guru, bapak guru. Anak-anak, lihat, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ada konsekuensi yang harus kita terima. Kenapa kita harus mengendalikan diri? Supaya kita boleh menjadi orang yang bisa bertanggung jawab atas diri kita. Tuhan pasti memberikan kita tanggung jawab lebih kalau kita bisa mengendalikan diri. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik kalau kita bisa mengendalikan diri.
dalam hal apa kita harus mengendalikan diri? Kita harus mengendalikan diri dalam hal keinginan mata kita. Apa-apa yang kita lihat di mata kita, oh ada mainan bagus, aku harus beli, aku harus punya. Atau lihat, oh ada makanan yang baru tren, aku harus beli, aku harus coba. Tidak semuanya harus dibeli saat itu juga. Tidak semuanya harus dimiliki saat itu juga. Ada waktunya. Dan kita harus mengendalikan itu. Juga tentang keinginan daging seperti tadi, main game sampai lupa waktu. Itu juga harus dikendalikan. Terus Kak, gimana cara ngendaliinnya? Aku nggak tahu caranya. Caranya adalah berlatih. Pelan-pelan, mengurangi. Tidak langsung latihannya, lihat mainan, aku pengen beli. Oh, jangan dulu, aku masih punya mainan. Dalam pikiran, aku masih punya mainan banyak di rumah, masih baru-baru, masih bagus-bagus. Aku udah nanti aja belinya. Pelan-pelan kita latihan mengurangi keinginan kita itu. Pengendalian diri kita latih perlahan-perlahan. Dan juga jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, tadi aku lihat ada mainan bagus, aku pengen. Tapi di rumah aku juga masih punya mainan yang bagus-bagus. Tuhan tolong aku ya supaya aku tidak langsung membelinya, tidak kepengen dan tidak merengek pada mama sama papa buat beli. Itu pertolongan pada Tuhan. Kalau apa yang kita inginkan itu sebenarnya hanya untuk kepuasan mata kita, hanya untuk kepuasan kita aja. Ya, kita harus belajar berlatih itu. Nah, setelah berlatih kita akan punya hal yang lebih baik lagi dalam diri kita. Ya, itu yang bisa kakak sampaikan tentang karakter pengendalian diri, buah roh terakhir dari 9 buah roh. Nah, sekarang kakak mau minta anak-anak semua untuk tugasnya. Oke, lihat ya. Ada kakak buat pohon yang ada tulisannya buah roh. Ada 9 buah roh di sini. Ya, tugasnya adalah anak-anak menggambar satu pohon yang cukup besar, kemudian ditulisi dengan buah-buah roh. Boleh ditempel, boleh langsung ditulis di kertasnya apa saja itu buah roh. Ada 9 ya. Ayo, masih ingat enggak apa saja? Ya, nanti kita sudah belajar nih dari bulan yang lalu, kita belajar buah roh apa saja, diingat-ingat ya. Kemudian setelah menggambar pohon, kemudian ditempeli dengan buah roh, karakter dalam Kristus ada 9, kemudian dikirimkan ke guru kelas masing-masing, maksimal hari Selasa. Oke, sudah itu tugasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk mengendalikan diri kami. Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan sehingga kami boleh bisa mengendalikan diri kami dalam hal keinginan mata kami maupun keinginan daging kami. Tuhan, kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang Engkau dapat banggakan Tuhan. Dan Tuhan, sekali lagi kami meminta penyertaan dan perlindungan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terakhir mari kita lihat tugas-tugas minggu lalu yang sudah anak-anak kerjakan. Silahkan. Dadah. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Pada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, entahku saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan di. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Puji Tuhan. Puji. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Senanglah berlalu, ku memuji, ku
happy, ya, ya, ya.